Masih ingat momen ketika Perdana Menteri India Narendra Modi menginjakkan kaki di Indonesia? Sambutan yang diberikan benar-benar tidak biasa. Di langit, pesawat yang membawa Modi dikawal ketat oleh jet tempur F-16 dan Su-30 milik TNI Angkatan Udara. Sebuah penyambutan yang menunjukkan penghormatan tinggi. Tetapi di balik itu banyak pengamat menilai ada pesan strategis yang ingin diperlihatkan Jakarta. Seolah Indonesia sedang berkata, inilah kekuatan udara kami, kini saatnya memperkuat taringnya. Lalu muncul pertanyaan besar, apakah penyambutan megah itu hanya seremoni diplomatik atau justru menjadi pembuka jalan bagi kerja sama pertahanan yang jauh lebih besar? Karena setelah kunjungan tersebut muncul kabar yang langsung menarik perhatian banyak pemerhati militer. Indonesia disebut membuka peluang untuk mengintegrasikan rudal udara ke udara buatan India ke armada Sukhoi TNI AU. Benarkah langkah ini bisa menjadi solusi paling cerdas di tengah rumitnya situasi geopolitik saat ini? Mari kita bahas. Selama bertahun-tahun, Su-27 dan Su-30 TNI AU dikenal sebagai salah satu kekuatan udara paling disegani di kawasan. Platformnya kuat, manuvernya luar biasa. Namun ada satu tantangan yang selama ini terus menjadi perhatian, yakni keberlanjutan logistik dan pengadaan persenjataan. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi geopolitik global membuat akses terhadap berbagai komponen dan amunisi Rusia menjadi jauh lebih rumit dibanding sebelumnya. Disinilah muncul sebuah pemikiran yang dinilai cukup menarik. Alih-alih bergantung pada satu sumber saja, Indonesia mulai melihat peluang bekerja sama dengan negara lain yang sama-sama mengoperasikan keluarga Sukhoi. Dan negara itu adalah India. Bukan tanpa alasan, India merupakan operator terbesar Su-30 MKI di dunia. Selama puluhan tahun mereka telah mengembangkan berbagai teknologi lokal untuk diintegrasikan dengan platform Rusia, mulai dari avionik, radar, hingga persenjataan. Artinya India memiliki pengalaman yang sangat besar dalam mengawinkan teknologi buatan sendiri dengan pesawat tempur Rusia. Jika kerjasama ini benar-benar berkembang, Indonesia berpotensi memperoleh solusi yang jauh lebih fleksibel dibanding harus terus bergantung pada jalur lama. Yang menarik, banyak analis melihat peluang ini bukan sekadar urusan membeli rudal. Lebih dari itu, ini adalah strategi diversifikasi. Indonesia berusaha memastikan bahwa armada tempurnya tetap memiliki banyak pilihan sumber persenjataan. Dengan begitu, kesiapan operasional tidak terlalu bergantung pada satu negara saja. Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal bebas dan aktif. Bekerja sama dengan India bukan berarti meninggalkan Rusia. Begitu pula menjalin hubungan dengan negara barat bukan berarti memutus hubungan dengan negara lain. Indonesia justru mencoba mengambil teknologi terbaik dari berbagai pihak sesuai kebutuhan nasional. Dan inilah yang membuat langkah tersebut dinilai cukup menarik oleh banyak pengamat. Kalau kita melihat gambaran besarnya, kunjungan Narendra Modi ke Indonesia mungkin memang hanya berlangsung beberapa hari. Namun dampaknya terhadap hubungan pertahanan kedua negara bisa saja berlangsung jauh lebih lama. Apalagi jika nantinya kerjasama tidak berhenti pada rudal Astra Mk1 saja, melainkan berkembang ke proyek-proyek pertahanan lainnya. Pertanyaan berikutnya tentu jauh lebih menarik. Apakah Astra Mk1 benar-benar akan menjadi rudal BVR baru bagi armada Sukhoi TNI AU? Ataukah Indonesia justru tengah menyiapkan kejutan lain yang hingga kini belum dipublikasikan? Kita tentu harus menunggu perkembangan resminya. Karena dalam dunia pertahanan, seringkali keputusan terbesar justru lahir dari diplomasi yang berjalan tanpa banyak sorotan. Kalau menurut Anda, apakah menggabungkan jet tempur Rusia dengan rudal buatan India merupakan langkah paling realistis bagi Indonesia saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.